Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra Kembaran di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kawan-kawan, ini dari tadi ya kita udah jalan jauh, panjang, tapi terus diikuti sama mak-mak maksa. Ya, aku juga nggak tahu kenapa. Nah, tapi dia ngikut terus, guys. Dia tidak akan berhenti mengejar kita sebelum ia mendapatkan apa yang ia inginkan dari kita. Lihat, dia masih terus mengejar kita, kawan-kawan. Bahkan tak segan, ia juga akan menarik-narik baju, celana, atau mungkin barang-barang kita yang kita bawa. Nah, itu di belakang. Gak tahu apakah dia masih terus mengikuti kita apa enggak. Kayaknya dia udah berhenti. Oh, ke sana. Oh, ternyata udah berhenti, dia udah berhenti ngikuti kita. Oh, setelah itu muncul lagi yang baru. Muncul lagi yang baru. Kita menyeberang. Bahkan abang diikutinya, bang. Bahaya, bang. Ya bang. Abang punya kenangan buruk nggak dengan mereka, bang? Iya, bang, banyak, bang. Gimana? Bisa ceritakan, bang, kenangannya? Pernah kita sekali kasih 10 rupiah. Setelah kita kasih, langsung kita diserbu. Ya kira-kira 5 orang langsung datangin kita. Dia datang bergerombol, kan kita jadi takut ya, bang. Apalagi dalam situasi corona kayak gini. Oh iya ya. Itu makanya sekali kita kasih, kita harus siap dengan yang lain. Karena dia akan nyerbu kita. Seperti itu, bang ya? Iya, bang. Nah, jadi baru tadi kita saksikan bagaimana video pengemis ya, pengemis India yang mengikuti kita dari awal hingga akhir. Jadi memang gimana sih, dilema juga ya melihat kondisi pengemis yang ada di India, karena jumlahnya sangat banyak. Dan ini kata kawan aku ya, kawan aku yang dari India asli. Jadi ketika itu kami lagi di kantin, ada sekitar 5-6 orang kami di kantin, lagi nongkrong, terus datang pengemis. Ketika pengemis itu datang, nah kan kebetulan kita sebagai foreigner ya, kita foreigner, kita orang asing ya, kita pun tersentuh dong melihat yang seperti itu ya, tersentuh. Terus kita juga memberikan apa, kayak sedekah lah kepada pengemis tersebut. Nah, udah kita berikan. Terus saya bingung, kok kawan-kawan nggak ada yang beri gitu ya kan, dalam artian kawan-kawan India saya kok nggak ada yang respon dengan pengemis itu gitu, bahkan menengok pun tidak gitu ya. Itu hari pertama. Hari kedua saya datang lagi, nongkrong lagi tuh di jam yang sama, karena saat itu kelas lagi kosong ya. Kita dengan kawan yang India itu juga kumpul lagi di kantin juga, dan datang lagi pengemis dengan pengemis yang berbeda. Nah, pengemis yang berbeda, terus kayak biasa saya kasih lagi karena saya iba gitu kan. Terus kawan saya itu yang India, dia nggak ngasih juga, nggak ngasih lagi, nengok pun juga enggak. Dah, baru kemudian setelah saya kasih, datang lagi pengemis yang baru, bukan yang tadi lagi. Ada lagi pengemis yang lain datang lagi kepada saya. Masih saya kasih. Terus kawan saya juga nggak ngasih, nengok pun enggak. Nah, datang lagi pengemis yang ketiga. Ketika pengemis yang ketiga ini, saya masih tetap kasih lah, tapi saya bingung lah, kok jadi semua datangan kan? Bukan dalam artian apa, tapi terus kawan saya juga ya masih ketawa, senyum gitu kan. Saya bingung kok mereka kenapa ngetawain saya gitu. Terus bukan ketawa sih ya, maksudnya ada yang senyum, ada yang diam aja gitu. Terus yang keempat datang lagi pengemis, datangi saya lagi. Nah, kemudian pada saat itu nggak saya kasih kan, karena juga uang yang saya bawa itu terbatas. Kemudian kawan saya itu bilang, kawan saya itu malah nyuruh pergi, mengusir, pergi kalian, maksudnya kepada sang pengemisnya, orang India nih. Dia nyuruh kawan kita itu, pengemisnya itu, untuk pergi dan jangan lagi datang. Terus saya tanya,
kenapa kalian kemarin itu nggak pernah ini ngasih pengemis, ya kan? Kenapa kemarin itu waktu udah beberapa hari ini kok nggak ngasih pengemis? Ku bilang kan, aku tengok kalian semua malah diam aja, malah ngacangi, bahkan agak-agak kasar juga kalian gitu sama pengemis, ku bilang kan. Baru kata kawan saya yang dari India tuh, kau tahu nggak katanya, bahwasanya pengemis-pengemis ini tuh memang mereka sengaja mau jadi pengemis. Dalam artian mereka nggak mau berusaha, bahkan mereka itu berpenghasilan lebih banyak daripada kau, kata dia gitu. Kau berapa loh uang jajanmu, katanya. Orang India tuh nanya saya, sekian, dia bilang. Nah, dia per hari itu, dia tuh kalau sebulan bisa ngalahi uang jajan kau, kata dia, hanya daripada ngemis. Makanya mereka itu sangat tertarik jadi pengemis, mereka itu betah jadi pengemis. Makanya kami, kata mereka, maksudnya dia orang India itu jarang memberikan kepada orang pengemis karena kayak mensupport mereka, karena mereka itu kadang nggak miskin, kata dia. Bahkan ada sebagian itu mereka yang memang menjadikan itu jadi mata pencarian mereka, jadi kerjaan mereka. Bahkan yang paling mengenaskan, mereka itu kadang ada yang rela memotong tangannya gitu biar cacat, atau kakinya gitu biar cacat, biar bisa ngemis dan bisa mendapatkan bantuan, dalam artian ya belas kasihan dari orang-orang seperti itu. Makanya sangat riskan juga kita melihat fenomena yang terjadi di India. Nah, aku bingung ya, kira-kira di posisi kita ini harusnya seperti apa? Contohnya itu yang pertama. Nah, yang kedua tuh contohnya kayak di video tadi bisa kita lihat, dia itu banyak rame di situ. Apalagi yang kita ngeselin ketika kita misalnya tidak memberi gitu. Mereka itu ngejar-ngejar kita, nguber-nguber kita. Malah seharusnya kita yang atre mau memberi pun jadi kesal gitu. Kenapa? Ketika kita beri, mereka minta lebih. Satu, aku masih ingat pengemis India itu, aku beri, dia datang, aku beri, terus tahu nggak kawan-kawan? Dia itu minta lebih. Bayangkan, minta lebih. Dia tuh yang saya kasih misalnya, padahal saya kasih maaf katanya udah lumayan banyak, saya nggak sebut nominalnya, tapi dia minta lebih. Malah dia terakhir tahu nggak apa sih, sini uangnya, saya minta lagi. Terakhirnya dia mau pergi. Bayangkan, ketika kita udah kasih lebih, mereka malah minta lebih. Makanya saya ancam tuh, sini duitnya lagi balikkan, saya bilang gitu. Terakhir dia pergi. Nah itu, jadi itu kalau yang kita kasih. Kalau nggak kasih, wah itu diikuti sampai ujung di mana kamu jalan tuh diikuti terus. Kalau lain kemana pun jalan diikuti. Tuh kayak kejadian aku sama Bang Mursyid. Tuh ada ibu-ibu ngikuti dari ujung sampai ujung. Wah gila. Makanya aku kadang kita gini ya, bingung juga mana yang benar dan mana yang tidak. Dan rata-rata gitu ketika kita beri, mereka tuh nggak puas. Mereka tuh minta lebih dan lebih dan lebih. Terakhir kita jengkel gitu ya kan. Bukan bersyukur malah kufur, asik. Seperti itu. Itulah dia guys. Tapi nggak tahu lah ya. Maksudnya aku bukan menjudge. Aku di sini hanya berbagi pengalaman yang ada di India. Karena nanti kalian alami juga. Coba deh kalian ke India. Kalian akan menemukan betapa banyaknya pengemis yang ada di India sana. Seperti itu. Jadi itu aja sih. Jadi video yang pertama tadi itu yang sama dengan Abang Sendro dengan Kak Galuh itu merupakan salah satu fenomena, contoh daripada fenomena yang ada di India, betapa pengemis itu dia lumayan agresif, dia mau ngikuti kita terus kemana-mana, bahkan tak sengkan untuk menarik barang-barang kita. Seperti itu guys. Oke. Jadi thank you so much kawan-kawan udah nonton. Semoga nonton ini sehat selalu, murah rezeki dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nahtatil hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Ma'ana jafi murikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.